Ini udah sering banget gue bahas nih, khususnya iPhone ya. Kalau kita punya budget kayak sejutaan gitu, ya you know lah, yang bakal lu dapat tuh iPhone kayak gimana sih? Kayak yang lagi lu lihat ini, kayak iPhone SE misalnya. Di budget 2 jutaan kecil, lu bakal dapat HP tipikal iPhone. Kalau mau agak baru sedikit chipsetnya, ya lu bakal dapat iya si munyil ini dengan iPhone SE dengan baterai yang boros ya seperti ini, yaitu di budget sejutaan kecil. Dan kalau lu mau di bawah sejuta ya otomatis yang bebasan punya ya kan. Intinya kalau lu beli iPhone udah pasti EMH-nya tuh kispin parah, baterainya tuh miskin EMH lah. Tapi segede-gedenya budget sejutaan ya, kayaknya lu bakal dapat kayak iPhone dengan ukuran layar 4,7 inch. Ya salah satunya kayak gitulah. Di budget sejutaan gede dikit. Dan kayak iPhone 6s, iPhone 7 ya kan. Ya begitulah, lu bakal dapat iPhone dengan tipikal layar 4,7. Kalau lu nggak mau ambil iPhone SE di budget sejutaan, ada lagi nggak yang lebih gede? Oh ada. Selain iPhone 6, 7 yang lebih gede ya, yang ukuran layarnya udah ke 5 incian, contohnya kayak iPhone 6s, ya lu bakal dapat harga sejutaan gede, hampir 2 juta gitu. Tapi dengan lu spend kayak sejutaan gitu buat beli iPhone, menurut gue nggak semua orang worth it dan merasa layak untuk beli. Karena sebagian orang nganggap gue butuh HP yang lebih baru buat dipakai normal. Jadi jawaban gue, kalau lu punya punya pemakaian yang cukup intens terhadap handphone, lu beli iPhone, jangan deh. Tapi pasti ada yang bilang ya, atau ngucap di dalam hati kali sambil nontonin video nggak jelas ini. Banyak lah, mending Android aja lah. Mantan flagship udah dapat layar AMOLED, layarnya bening, kamera bening, ya kan. Contohnya kayak Pixel yang lagi gue pegang ini, mantan flagship yang dulu harganya berjuta-juta, sekarang cuma 1 juta, 2 juta udah dapet ya kan. Mendingan Android gitu aja. Ntar dulu. Kalau lu meminang Pixel kayak gini, layarnya memang enak ya, lu bisa lihat namanya juga mantan flagship. Cuman kalau udah rusak, layarnya itu nyarinya susah dan harganya mahal, metong, udah 1,5 jutaan buat urusan layar doang. Dan lu bakal buntu lah kalau lu pengen ngirit ya kan, lagi pengen paket kere-hore buat sebuah handphone, kan kita harus jaga-jaga just in case aja. Kalau handphone itu jatuh, kira-kira apa sih? Jawaban yang paling tepat adalah si Xiaomi Redmi, panjang banget ya, Redmi yang lagi gua pegang ini. Ini HP ya, ini udah all package buat paket kismin miskin kere hore. Kenapa? Yang pertama, handphone ini tuh kalau rusak, nyervisnya tuh gampang parah karena ini Xiaomi. Di Indo tuh udah banyak banget Xiaomi bertaburan ya kan, itu yang pertama. Yang kedua, spare part handphone ini nih ya emang sesuai lah gitu. Budget sejutaan, kalau ada yang rusak, semuanya tuh kayak harganya ratusan ribu gitu. Nggak ada tuh komponennya sampai 1,5 juta dari HP ini. Ya kecuali lu ganti mesin ya. Mending lo beli HP aja ya kan. Terus ngomongin soal build quality dan lain-lain, ya udahlah ini Xiaomi man. Udah sesuai lah dengan harganya rata-rata yang dijual sama produk mereka ya. Oke, kita bahas ke poin-poin yang pertama dulu, kamera. Kamera dari si Redmi ini yang gue rasakan ya, gue coba pakai sebelum gue bikin video review gak jelas. Ini bukan video review, lebih ke ngoceh bacot gitu aja menurut gue ya. Dan yang gue rasain pakai kamera handphone ini sebenarnya kalau buat fitur banyak Android yang lebih bejibun fitur, apalagi lu beli yang second-secondan gitu, yang udah agak ya setahun 2 tahun lebih tua lah dari Xiaomi Redmi ini. Lu bakal dapat fitur yang banyak. Cuman kamera Xiaomi ini gue coba buat foto ngeblur cukup bagus ya. Lu bisa lihat nih hasil jepretannya ya kan. Aduh gila sih, jadi bimbang gitu. Sedangkan kalau gue beli iPhone ya di budget sejutaan, lu gak bakal dapat dengan fitur-fitur begini men ya. Ya contoh ya kayak iPhone 7 belum ada. Kalau lu mau beli 7 Plus yang ada potret ala-ala blur gitu, lu modal 2 jutaan. Di bawah 2 juta itu udah pasti handphone ada minusnya. Jadi kalau lu budget sejutaan kecil, ya lu beli iPhone, lu bakal dapat fitur yang miskin. Miskin fiturnya tapi lu cuma bisa foto sama rekam video ya kan. Time lapse ya kan, slow mo, udah itu fitur-fitur paling basic sebuah per HP-HPan untuk per kamera-kameraan. So dari si Redmi ini menurut gue di budget sejutaan di harga yang sama dengan iPhone tua, jauh kemana-mana, ini lebih worth to buy menurut gue ya secara personal untuk pemakaian pribadi. Baterainya gede, layarnya juga gede. Memang ini bukan layar AMOLED yang cerah yang enak banget kayak handphone Android yang harga sejutaan lain, udah banyak yang layar AMOLED. Cuman
ada keuntungannya kayak gue bilang di awal tadi. Kalau handphone ini layarnya rusak, retak dan lain-lain, ini komponennya kayak 100.000, 200.000. Beda lah kalau layar AMOLED itu setengah juta, hampir sejuta untuk sebuah layar aja. Jadi yang tadinya lu kayak pengen ngirit ya, gara-gara nggak sengaja jatuh dari kantong, dari meja, lu ngeluar duit setengah juta, hampir sejuta buat sebuah layar. Ya meskipun harga HP-nya murah pada saat lu beli, menurut gue itu bukan paket kayak orang miskin komplit banget ya. Itu yang dipaksakan miskin lah paket handphone kayak gitu ya. HP murah cuman mantan flagship itu serem, kalau udah rusak tuh komponennya mahal-mahal. Balik lagi ke topik handphone ini nih, untuk typing gue ngerasa oke dan enak-enak aja pakai handphone ini. Nggak ada tuh yang kayak gue ngerasa kok kayak nge-lag gitu, touchscreen-nya kayak berat gitu, kayak lama responnya. Nggak, biasa aja, gue ngerasa enjoy aja. Dan yang paling gue suka banget ya sama si Redmi ini ya, gila baterainya men, baterainya chaos parah. Ini kayaknya enak nih apa buat dibawa ke gunung nih ya kan. Ini ada penghemat baterai ultra tembus di 68 jam. Anjay, apa kabar dengan iPhone yang harga sejutaan? Bisa nggak tuh hidup sampai 68 jam? Kayaknya iPhone yang harga sejutaan dengan gila, dengan baterai mah yang kecil itu nggak bakal bisa buat nyenggin si Redmi ini. Oh ya, untuk spek singkatnya handphone yang lagi gue bahas ini ada di deskripsi, gue taruh. Di bagian bawahnya ini udah ada Type-C dan ada lubang-lubang speaker dan ada lubang mikrofon. Daripada lo kepo dan penasaran, gue coba kasih lihat biar lo dengar suaranya tuh dari hasil speaker si Redmi ini kayak gimana sih. Nggak akurat tapi at least gue bisa kasih gambaran aja, karena ini dari video yang gue record jadi hasil suaranya tuh nggak akurasi ya. Tapi setidaknya lo bisa bayang-bayang hasil speakernya tuh seperti ini. Coba lo denger deh. Oke, dari karakter speaker handphone ini tuh bassnya masih berasa dan vokalnya juga masih cukup jelas. Nah, untuk tombol power, volume up and down itu berasa solid, empuk. Bukan kayak berasa handphone ratusan ribu yang murah-murah gitu. Enggak, ini handphone kayak rigid aja, kayak padat sih. Dan untuk tampilan belakang ini selera gue banget lah. Gue gak suka handphone yang terlalu rame, ya, apalagi dengan pilihan warna black ini. Kalau dipegang tuh orang juga gak bakal ini handphone murah gitu. Kayak HP-HP pada umumnya lah. Dan enak dilihat juga menurut gue. Dan kesimpulan gue, handphone ini tuh udah all package. Kalau lu pengen ngarep yang bener-bener murah untuk dipakai 2 tahun. Ini kita bicara kayak 2 tahun 3 tahun ya buat dipakai ya. Menurut gue ini bisa banget, nyanggupin banget. Karena depresiasi baterainya pun gak bakal signifikan berasa. Contoh kayak lu beli handphone yang mAh-nya cuma 1000 baterainya. Itu kalau dipakai setahun 2 tahun, mAh-nya itu berkurang. Bisa jadi sisa 800, 700 mAh karena masa pakai. Kapasitas tampungnya udah gak sesuai dengan mAh-nya lagi. Tapi dengan baterai yang gede yang ada di handphone ini, untuk depresiasi mAh-nya itu gak jadi masalah. Dan secondnya pun tetap masih awet ini baterainya. Dan yaudah, sampai di sini video gue. Sampai jumpa di video berikutnya.